Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, sore ini kita akan membahas mengenai karakteristik, prospek, dan tantangan media internet. Saat ini sudah disebut sebagai era digital atau era internet, karena hampir seluruh media yang kita gunakan untuk berkomunikasi itu menggunakan media atau sistem selular atau media internet. Hampir semuanya, ya. Orang menonton, orang menelpon, orang bertransaksi, orang cari buku, orang apalah semuanya. Hampir semuanya sudah menggunakan media internet. Bapak Ibu, internet itu pada dasarnya merupakan sebuah jaringan, ya. Jaringan komputer global. Jaringan elektronik global yang menghubungkan pusat-pusat data di seluruh dunia, di mana siapapun yang terhubung dengan jaringan ini dapat berkomunikasi, dapat bertukar data, dapat menjalin interaksi simbolik, berkirim pesan, bertukar pesan dengan siapapun di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Nah, secara teoretik internet itu berasal dari istilah international networking, ya. Disingkat internet. Nah, internet dalam pengertian international networking itu adalah jaringan internasional yang menghubungkan seluruh pengguna yang ada di belahan dunia ini. Ya, jadi internet itu memang luas sekali, ya. Karena mencakup jaringan elektronik, jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Nah, ada juga literatur yang menyebut internet itu sebagai interconnection networking. Jaringan di dalam jaringan. Jadi jaringannya itu bertumpuk-tumpuk di dalam, yang disebut dengan hyperlink atau hypertext. Nah, jadi kalau kita masuk ke internet, di situ banyak sekali data, di situ banyak sekali informasi. Jadi kalau kita mau gabung kedua pengertian ini, internet itu berarti jaringan internasional yang berisi banyak sekali data di dalam, ya, yang tersedia di dalam jaringan elektronik ini tanpa batas selama 24 jam bisa kita akses. Jadi kira-kira begitulah gambaran yang disebut dengan internet. Adalah jaringan global, jaringan internasional yang menghubungkan komputer-komputer, perangkat-perangkat elektronik di seluruh dunia sebagai satu kesatuan, sehingga setiap pengguna dapat berkomunikasi, dapat bertukar data satu sama lain tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Kira-kira begitulah internet itu, ya. Nah, ciri internet atau karakteristik internet itu menurut Rogers itu ada 3, ya, sebagai media baru yang dia sebut dengan new media technology. Yang pertama, interaktivitas. Yang kedua, demassified. Yang ketiga, asynchronous. Jadi internet itu pertama dia bisa menghadirkan satu sarana yang bersifat interaktif. Ya seperti ini. Kita bisa berkomunikasi dua arah secara real time. Yang kedua, demassified. Artinya jaringan komputer atau internet itu bisa menghadirkan informasi sesuai dengan kebutuhan individu pengguna-pengguna itu. Jadi apa yang saya inginkan secara individu, secara demassified, bisa saya peroleh di medium internet. Beda kalau saya nonton TV, tidak ada pilihan. Apa yang disajikan oleh stasiun TV, itu yang dinonton oleh bapak saya dulu, dinonton oleh ibu saya, dinonton oleh saya sendiri, kakak saya, adik saya,
di ruang keluarga, itu aja kita nonton. Nah, coba lihat sekarang. Anak-anak sekarang di kamarnya mengakses berita sendiri, mengakses channel sendiri, bapaknya mengakses channel sendiri, ibunya mengakses channel sendiri, adiknya, masing-masing orang sudah sibuk dengan kebutuhannya sendiri. Itulah yang disebut dengan demasified. Ya. Yang ketiga, ciri dari media internet itu disebut dengan asinkronos. Ya, asinkronos itu kalau kita berkomunikasi secara tunda. Misalnya, kita membuat rekaman dan pengguna dapat mengakses rekaman itu kapanpun, misalnya di YouTube, itu asinkronos. Atau misalnya saya mengirim email, saya kirim email kepada Anda, saya kirim WA kepada Anda. Kapanpun Anda buka, maka informasinya tersedia di situ. Nah, kalau media massa lama itu bukan asinkronos, dia sinkron. Misalnya nonton TV. Kalau kita nonton TV, maka acara yang kita mau nonton harus kita nonton pada saat itu. Makanya dulu itu kalau kita mau nonton TV, kita lihat jam berapa, hari apa, jam berapa, baru kita tunggui. Itu namanya sinkron. Atau kita mau dengar radio, ya. Nah, itu kita tunggu acaranya jam berapa, hari apa, jam berapa, baru kita tunggu, baru kita dengar. Itu namanya sinkron. Karena kalau kita tidak tunggu pada hari jam yang sesuai ditentukan, yang sudah ditentukan oleh penyiar atau stasiun, ya, maka lewat acaranya. Nah, sekarang kan tidak. Misalnya ada siaran tunda, Anda mau nonton kapan saja ada di situ. Itu namanya asinkronos. Nah, saudara sekalian, yang terakhir yang saya ingin tekankan juga, bagaimana betul-betul kita memanfaatkan media internet itu untuk mendapatkan profit dan benefit. Karena penggunaan internet itu sebagian besar digunakan hanya untuk kebutuhan hiburan atau untuk kebutuhan rekreasi. Ya, dan sedikit sekali digunakan untuk kebutuhan yang lebih serius, misalnya pendidikan, bisnis, ya. Memang ada yang sudah menggunakan itu, tapi pengguna pada umumnya belum menggunakan seperti itu. Siapa di sini yang sudah punya online shop? Ada yang peserta di sini hadir? Tidak ada kan? Siapa di sini yang sudah punya channel dan memberikan satu keuntungan atau benefit secara langsung? Hampir tidak ada gitu. Pada umumnya kita ini hanya pengguna aja, pengguna biasa. Pengguna dalam artian kita beli kuota, kita nonton, ya, atau kita ambil berita-berita, kita ambil informasi, tapi kita belum menjadi sumber informasi. Oke? Oleh karena itu, media internet ini jangan menjadi sumber cost bagi Anda, bagi pengguna, tapi dia harus menjadi sumber profit dan benefit. Kalau Anda tidak menggunakan internet sebagai sumber profit dan benefit, pasti larinya menjadi sumber cost, sumber biaya. Bahkan banyak orang menggunakan internet itu sebagai sumber masalah yang malah berdampak menjadi kasus hukum misalnya, dengan menyebar hoax dan sebagainya. Nah, mulai hari ini juga Anda harus berpikir bagaimana menjadikan media ini sebagai sebuah peluang dan bukan menjadi sebuah problem, karena Anda memikul beban yang terlalu besar dari kehadiran media ini dengan mengeluarkan uang setiap hari, menonton setiap hari, waktu habis setiap hari, tapi tidak sebanding benefit, profit yang kita berikan dan yang kita dapatkan dari media ini. Mudah-mudahan ini pengantarnya bisa menggugah berpikir kita untuk lebih mengenal internet dan problematikanya internet itu.